Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Banda Aceh? Sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saya biasanya di awal-awal itu berpantun. Malam ini memang cantik kain katun. Kain katun dibeli di plaza. Malam ini saya payah berpantun karena sudah dipakai Ibu Eliza. Jadi pantun saya dari dipakai, kehilang bahan sastra. Saya setiap provinsi di Indonesia ini dari Aceh sampai Papua itu saya kasih jatah setahun hanya 4 hari. Saya datang hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Besok saya pulang. Tak boleh lebih dari 4 hari. Karena kalau lebih dikhawatirkan buka cabang. Jadi ini 4 hari ini memang jatah Provinsi Nangro Aceh Darussalam tahun 2024. Jelas? Nah, ini inti pertama yang saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Jadwal saya tidak bisa digeser, jadwal saya tak bisa ditawar. Tanya orang-orang kaya, pejabat-pejabat di Indonesia ini. Kami antar private jet, pesawat pribadi ke Pekanbaru, kami jemput, kami antar. Sekali tidak. Ini Abdul Somad. Jadi nanti kalau ada orang bicara macam-macam, bisa adik-adik jelaskan apanya yang bisa? Bahwa 4 hari ini memang jadwal Abdul Somad 2024. Siapa tukang atur jadwal ini? Yang pertama namanya Tengku Ustadz Haji Nazar. Nah, itu dia orangnya. Kakak kelas saya di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Yang kedua namanya Tengku Ustadz Dr. Haji Riza. Mana orangnya? Nah, itu 2 orang ini. Jadi sebelum saya datang, saya tanya dulu. Ini jadwal saya ke Aceh. Aman tidak saya datang ini? Tunggu dulu. Kenapa cepat aja? Ini ceritanya kan saya nanya ke orang kedua. Saya tanya Tengku Nazar, ini sedang hiruk pikuk ini, sedang rame-ramenya ini, saya bilang. Kata Tengku Nazar, aman, datanglah, kata dia. Saya tanya lagi Tengku Riza, aman. Tapi saya kurang yakin juga dengan orang kedua ini. Maka saya tanya pawang saya, suhu saya, namanya Doktor S1, S2, S3 di Al-Azhar. Itulah dia Tengku Dr. Amri Fatmi yang menyambutkan. Jadi ini bukan ece-ece. Beliau tadi membilangkan Ustaz Somad ini S1 di Mesir, S2 di Maroko, S3 di Sudan. Dia sudah kemana-mana, sedang saya hanya di Mesir saja. Ini saya jelaskan hakikat sebenarnya ya. Kalau sudah 4 tahun di Al-Azhar, S2-nya nggak dapat beasiswa lagi. Maka saya lari ke Maroko. Saya ini kan pemburu beasiswa. Itu ceritanya. Jadi bukan karena hebat. Yang hebat itu kalau bisa S1, S2, S3 di Al-Azhar. Itulah orang yang paling hebat. Makanya saya tanya, karena di antara kami berempat ini dia yang paling hebat.
Kalau Ustadz Riza doktor memang, tapi S1-nya Al-Azhar, S2-nya Jerman, S3-nya Australia. Dia sering kali nengok bule. Jadi saya nggak yakin kali sama dia. Maka saya tanyalah suhu saya ini yang S1, S2, S3-nya Al-Azhar. Gimana Dr. Tengku Haji Ustadz Amri Fatmi LCMA? Bisa saya datang kepada Aceh? Datang, kata dia. Itulah maka saya berani datang. Jelas? Nah, ini kalau tak dijelaskan begini nanti jadi fitnah-fitnah ini. Tolong kalau nonton video ceramah Ustadz Somad, tonton yang full 1 jam, jangan yang dipotong-potong TikTok. Full 1 jam. Ini kamera banyak ini, kamera, hidup kamera nih kan? Soalnya saya pernah juga tausiah ceramah, selesai acara saya bilang bisa minta rekamannya nih. Mohon maaf Pak, kameranya mati gitu. Kenapa kalian pasang? Gaya-gaya aja. Jadi saya tanya, siapa nama calon wali kota Banda Aceh ini? Kata mereka, namanya Bu Iliza. Mana gambar orangnya? Tengok, oh inilah yang menyambut saya pertama kali saya datang ke Banda Aceh dulu. Yang mau tunggu dulu. Belum cerita, gimana mau cerita? Kalian sikit-sikit tepuk tangan, sikit-sikit tepuk tangan. Inilah yang menyambut saya dulu waktu pertama datang, nginap di penginapan beliau, dipasangkannya sorban berbunga-bunga warna putih, bunganya kuning, hijau, merah. Oh, ini memang kepada para ulama itu takzim, menghormati. Itulah maka Ustaz disambutnya dulu-dulu. Jadi ada juga memang orang kadang dekat sama kita pas mau pilkada aja. Tapi kalau ibu Iliza ini memang dari dulu. Bayangkan saya datang kemari 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Saya pun udah lupa. Mana mungkin terpikir sama dia mau jadi wali kota nanti akan Abdul Som? Gak tahu juga ya. Tapi rasanya jauh kali lah. Artinya apa? Siapa pendaki yang datang, disambutnya, dikasihnya sorban, diberikannya kebaikan-kebaikan, pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi di bawah mati. Nah, lalu saya pun datang kemari. Rupanya Ibu Iliza ini punya anak 2 orang di Al-Azhar Kairo Mesir, hafal Quran 30 juz, sanadnya yang ke-29 dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, tabi'in, anak beliau yang nomor urutan 29. Sanad tertinggi sekarang 28. Jadi murid dari sanad tertinggi Syekh Al-Mu'asrawi 29. Saya waktu beliau cerita hafal Quran itu ya. Apalah perasaan Ustadz waktu ibu tadi cerita tentang hafal Quran? Yang saya khawatirkan satu ya, kok ditanya Ustadz yang keberapa? Untung, makanya saya gak selera kali makan tadi. Depan kan nengok dari nasi saya nggak habis kan. Pintunya pun cemaskan itu. Sempat ditanya anak saya yang ke-29 Ustadz yang keberapa? Sanad itu hanya diberikan pada orang yang hafal Quran. Apakah Tengku Amri Fatmi hafal Quran? Ya, karena syarat doktor di Al-Azhar mesti hafal Quran. Ustaz Somad S1 kan 4 tahun. Tahun pertama wajib 2 juz, tahun kedua 2 juz, tahun ketiga 2 juz, tahun keempat 2 juz. Jadi berapa hafalan saya? 8 juz. 3 kali naik pesawat hilang. Apa enggak hilang? Pramugari rok pendek.
Padahal kita udah nunduk-nunduk ini mau masuk pesawat juga, mau jaga apa ini maksudnya? Langsung ditanya nih, boarding pass-nya mana? Pas kita lagi gini biar sedikit hilang setengah jus. Yang selamat hafalan saya kalau naik pesawat ke Banda Aceh, itu selamat. Karena orang itu berjilbab. Itu pun pas pesawat naik ke atas dibukanya juga. Saya sebetulnya ngomong begini ini mau memancing, apakah orang Banda Aceh ini bahagia atau tidak? Tapi kalau ditengok dari ketawanya bahagia. Kalau ditengok ini nampaknya nggak ada utang orang. Karena saya di beberapa tempat pernah saya pancing, begitu kita pancing sekali ketawanya itu nggak lepas. Kenapa mau ketawa lepas? Ingat cicilan belum lunas. Tapi Banda Aceh ini orangnya bahagia, makanya saya yakin money politik nggak akan jalan. Iya. Kalau nggak percaya tengok aja nanti tanggal 27. Ya Allah, jagalah Banda Aceh ini, ya Allah. Rupanya anaknya hafal Quran sanad 29. Beliau pun punya pondok pesantren Daya 2. Yang satu tahfiz Quran untuk yatim, du'afa, ibu-ibu, bapak-bapak free gratis. Sedangkan yang berbayar itu untuk masyarakat umum dan santrinya lebih 1000 orang. Ustaz Somad, alhamdulillah kita punya pondok 2. Yang ini gratis dekat rumah ini, yang di sana itu berbayar untuk masyarakat umum dan santrinya lebih 1000. Itu pun waktu cerita itu tadi saya cemas juga. Saya khawatir pondok Ustaz berapa. Untung dia tidak nanya. Makanya habis acara ini nggak mau saya duduk-duduk lagi cabutin daripada ditanyanya ya. Kalau ada ustadz pulang dari Mesir punya pondok biasa. Kalau ada ustadz pulang dari Sudan, Maroko punya pondok biasa. Tapi DPR RI, orang politik, calon wali kota punya pondok luar biasa. Betul? Ustadz Somad punya pondok? Ada yang ustadz gratiskan. SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 gratis 25 orang, 25 orang, 25 orang, 75. SMA aliyah 25, 25, 25, 75. 75 tambah 75? Cuman 150 lah yang bisa saya gratiskan. Saya tak ada duit, saya bukan orang kaya, saya bukan konglomerat. Itu 150 itu duit Ustaz dari mana? YouTube. Channel Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Nah, itu 1 bulan dapat 100 juta sampai 120, kadang 130. Kalau ibu nonton 5 menit kemudian ketidur, itu duitnya masuk situ. Itu sampai subuh, gak apa-apa dapat pahala ketidur. Nonton terus ya. Nah, itu duitnya itu masuk untuk beli beras, untuk beli minyak, bayar listrik, rekening air, tagihan, gaji guru. Habis. Makanya kalau ada orang mau fitnah saya, itu Somad itu punya mobil kan gara-gara duit YouTube itu. Dengar aja bunyi knalpotnya, tuk 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 tuk. Sakit kali ya? Iya. Kalau mau doa yang lain lah, jangan yang begitu. Bayangkan beliau bisa punya pondok dan ada yang gratis. Ternyata dalam program wali kota dibuatnya, kalau terpilih jadi wali kota Banda Aceh, memberikan beasiswa kuotanya 25.000 orang per tahun. Saya menengok 25.000 orang, aku cuma 150. Itulah hebatnya kalau berdakwah bukan dengan ceramah, bukan dengan kata-kata, bukan dengan khutbah, tapi dengan tanda-tanda. Mahasiswa, beasiswa, para siswa yang tak mampu kuota 25.000
Gak usah hafal ayat, gak usah tabligh akbar, gak usah suara menggelegar, cukup dengan tanda tangan. Tertolong anak yatim, fakir, miskin, dan duafa. Guru fisika, PNS. Guru matematika, PNS. Guru kimia, PNS. Guru ngaji, meninggal. Maka saya tengok dalam program Ibu Wali Kota, guru ngaji dapat insentif dari wali kota. Bagus atau tak bagus? Adik-adik, bapak-bapak setuju? Ibu-ibu setuju? Syaratnya mesti naik nomor. Bapak tak tahu pula orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah alasan kenapa saya berdiri malam ini. Karena kalau saya datang kemari tiap bulan saya tak sanggup nambah lebih dari 4 hari, saya tak bisa. Kalau saya datang ke masjid, ke surau, ke langgar, ke musola, ke daya, enggak akan bisa. Dua kemungkinan, kalau enggak mati tegak, pingsan. Maka cara yang paling bagus adalah cari calon-calon yang mendukung pesantren, daya, ulama, guru ngaji, support dia. Itu cara yang paling mantap. Itulah yang saya tempuh. Saya ditanya sama Ustaz Tengku Dr. Haji Amrifat, Ustaz Somad nggak khawatir dengan yang begini-begini? Saya bilang ini berat, biar apa aja. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama kita tidak ada kepentingan, ini jangan-jangan Ustaz Somad ini sudah dijanjikan jadi kepala dinas. Jangan-jangan Ustaz Somad ini dapat proyek pengaspalan. Abdul Somad sampai mati tetap jadi guru ngaji. Ingatkan saya kalau saya nanti silap daftar ke KPU. Mana tahu tertarik ya. Saya penasaran juga siapa wakil yang mau mendampingi ibu ini. Dikenalkanlah tadi, saya tengok orangnya. Namanya, saya tadi pas makan cerita-cerita, ada di samping saya tuh namanya Fadlullah. Fadlu artinya keutamaan, tapi ada yang lebih utama, afdal. Kalau Fadlu itu sekedar utama, rupanya ada yang lebih utama, afdal. Dan malam ini memandang saya ke kiri, Fadlu, memandang ke kanan, afdal. Jadi nama pun luar biasa. Ada orang yang ngomong, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi di Aceh nama ini luar biasa. Fadlullah, kelebihan yang datang dari Allah. Yang satu lagi, afdal, lebih utama dari yang sebelah kiri. Ini orang-orang utama ini mudah-mudahan diberikan Allah keutamaan sesuai dengan nama. Ustaz Somad, kata Defat tadi, ya. Ustaz tahu tentang RUU Khamar haram, minuman beralkohol haram. Oh, saya bilang, saya apa ayatnya? Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan. Ayat itu tidak bisa dipakai ke pengadilan untuk menangkap orang yang minum khamar. Saya misalnya polisi, misal kalau dia nggak yakin, ada orang mabuk, saya tangkap, saya bawa ke kantor polsek. Setelah dia sadar, dia nanya, kenapa kau kata pakai? Mana dasar hukumnya? Saya bacakan ayat, innamal khamru. Udah kau lupa aja. Karena kita bukan negara Islam, kita di negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dipakai adalah undang-undang. Maka undang-undang tentang khamar ini belum ada. Apa kata Defat tadi? Ustaz tengok di internet yang memperjuangkan rencana undang-undang minuman keras sehingga masuk ke dalam hukum Indonesia. Siapa yang minum minuman keras ditangkap, dipenjara 3 bulan, paling lama berapa tahun tadi ya?
dituntut 10 juta, paling banyak 50 juta. Yang berani mengutarakan itu di DPR RI namanya adalah Iliza. Jadi saya ragu juga pas di jalan, saya tulis di Google Iliza Komar. Betul lah cerita Depan. Iliza spasi Komar, enter, keluar berita. Ternyata yang memperjuangkan rencana undang-undang namanya RUU Minol. RUU Rencana Undang-Undang Minuman Beralkohol, dan beliaulah yang memperjuangkan hingga golnya undang-undang itu di DPR. Jadi rupanya memang tak salah lah saya begini. Kalaupun beberapa hari ke depan ada fitnah, haters, caci maki, sumpah serapah, saya udah biasa. Malah saya kalau pagi-pagi buka nggak ada, saya dicari, loh kok nggak ada yang ngejek? Kenapa Ustaz Somad kalau diejek di Instagram, di YouTube, di TikTok nggak pernah balas? Ustaz ini orangnya rendah hati, tawaduk. Bukan begitu. Saya nggak balas itu karena saya nggak punya passwordnya. Itu diatur admin semua. Nah, jadi kalau ada kalian yang nge-DM, tapi kok DM berapa kali kok Ustaz nggak balas, saya nggak tahu. Tapi komen-komen itu saya baca, ada saya baca. Cuma nggak lengket di kepala saya. Kalau ada orang caci maki, sumpah serapah, adu domba, mengejek, mengolok, ingat di kepala kita, kau terlalu kotor untuk masuk ke dalam pikiran dan hati. Jadi kalau gitu Ustaz merasa suci, tidak suci, aku pun kotor, tapi kalau didorong. Yang dimuliakan Allah. Ini dunia medsos ini luar biasa. Kalaupun kita mau datangi dia, orang dia pakai fake account, akunnya akun bodong. Yang ngejek kita itu di Instagram, coba cek, posting 0, follower 0. Masa kita yang follower 9 juta setengah mau datangi yang 0? Maksud saya, ini sombong, maksud saya yang belum follow. Jangan mau diadu domba, karena yang mau diadu itu cuma domba. Jangan mau termakan hoax, termakan isu, karena kita masih makan ayam tangkap.